selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di awal tahun 2021 ya. Di pembahasan kita saat ini yaitu pelajaran IPS di kelas 73 ya, pada pertemuan pertama. Apa kabar anak-anak Ibu? Semoga kabar kalian dalam kondisi yang sehat. Orang tua dari anak-anak kami juga dalam kondisi yang sehat ya. Nah, kita akan mulai pelajaran kita saat ini ya. Di mana saat ini kita belajar mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia ya, di bab 1 ya, Nak. Nah, yang akan kita bahas adalah mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia ya. Nah, anak-anak Ibu perhatikan dulu gambar-gambar yang Ibu tampilkan pada slide ini. Yang pertama gambar premium habis, yang kedua gambar gas habis, lalu yang ketiga gambar antrian panjang untuk mengambil air ya. Nah, setelah memperhatikan gambar ini ya, tentu anak-anak Ibu berpikir kenapa bisa premium habis, kenapa bisa gas habis ya, kenapa bisa terjadi adanya antrian yang panjang untuk mengambil air. Nah, premium habis tentu disebabkan jumlah kebutuhan bensin yang terbatas, sementara yang menggunakan premium begitu banyak sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia dan terjadilah kelangkaan. Begitu halnya juga dengan gas yang habis. Jumlah gasnya yang terbatas ya, sementara manusia yang akan menggunakan gas sangat banyak sehingga tidak sebanding antara jumlah gas dengan kebutuhan manusia ya, sehingga terjadilah kelangkaan. Nah, kelangkaan itu merupakan suatu masalah dalam ekonomi. Kelangkaan itu timbul karena barang yang kita inginkan jumlahnya terbatas, sedangkan keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah, inilah penyebab terjadinya kelangkaan ya. Penyebab terjadinya kelangkaan yaitu ketika barang yang diinginkan itu jumlahnya terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Berbanding terbalik kan? Nah, itulah ya anak-anak Ibu penyebab kelangkaan. Nah, kemudian kita lanjut dengan pengertian dari kelangkaan. Kelangkaan adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Atau kelangkaan itu disebut juga suatu kondisi di mana kita tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan melebihi jumlah barang yang tersedia. Ya. Jumlah kebutuhan melebihi atau lebih banyak jumlah kebutuhan atau keinginan manusia, lebih besar kebutuhan atau keinginan manusia daripada barang dan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Sehingga dengan demikian, ya, ada jumlah kebutuhan yang sudah terpenuhi, tetapi ada juga kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi, kelangkaan itu dapat diartikan dengan pengertian jarang. Ya, jarang yang pertama itu artinya belum bisa atau belum memenuhi dalam hal jumlah kebutuhan manusia. Sedangkan jenis barangnya yang ada memiliki jumlah keterbatasan.
Nah, jarak yang kedua maksudnya bahwa manusia itu harus berkorban agar dapat memenuhi barang-barang yang menjadi kebutuhannya. Ya. Nah, kemudian anak-anak ibu, penyebab terjadinya kelangkaan. Ada beberapa penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, bedanya lokasi geologis. Lokasi geologis maksudnya adalah daerah atau wilayah di mana manusia itu tinggal, ya. Misalnya di daerah dataran rendah, kemudian ada di daerah pegunungan, ya, kemudian di dataran tinggi, atau misalnya penyaluran barang-barang itu biasanya lebih lancar di wilayah Indonesia bagian barat dan bagian tengah, sedangkan Indonesia bagian timur agak terkendala. Nah, inilah yang menyebabkan adanya kelangkaan karena adanya perbedaan geologis, perbedaan daerah maupun wilayah. Yang kedua, perbedaan jumlah masyarakat, ya. Nah, yang ketiga, kemampuan memproduksi, ya, kemampuan memproduksi. Yang keempat, teknologi yang berkembang. Nah, kemudian yang kelima, guncangan alam, ya. Guncangan alam juga menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang keenam, peperangan. Kemudian yang ketujuh, keterbatasan sumber daya alam, ya. Nah, yang kedelapan, sifat serakah manusia itu sendiri, ya, yang tidak pernah puas. Nah, kemudian anak-anak ibu, bagaimana strategi untuk mengatasi kelangkaan itu? Ya, ada 4 strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama adalah menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, memelihara dan konservasi sumber daya alam dengan pengawasan yang baik. Ya. Nah, kemudian pembuatan alat baru yang memuaskan dalam bentuk barang pengganti. Ya. Nah, harus dibuat barang penggantinya. Kemudian yang keempat, memperbaiki pengelolaan berbagai jenis sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat, ya, bagi kehidupan manusia, ya. Nah, kemudian kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, ya. Nah, anak-anak ibu, manusia itu memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Tetapi di sisi lain, alat pemuas kebutuhan barang-barang dan jasa jumlahnya sangat terbatas. Ya, Ibu ulangi sekali lagi. Manusia secara alami memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Tetapi di sisi lain, alat pemuas kebutuhan atau barang-barang kebutuhan itu jumlahnya sangat terbatas. Nah, hal inilah yang menimbulkan masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi itu terjadi, ya, adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, ya, sedangkan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa jumlahnya, ya, terbatas. Ya. Sehingga adanya sebagian atau seluruh kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Ya. Nah, sampai di sini paham anak-anak Ibu? Nah, yang terakhir tugas, ya. Ada 3 tugas yang Ibu buat. Ya, tugasmu ini kerjakan di kertas double folio. Ya. Nah, setelah kamu kerjakan tugas, buat di tugasmu itu adalah tugas pertemuan pertama, ya. Nah, kemudian selesai tugasmu, ya, lengkapi catatannya, ya. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Kita bertemu lagi di pembahasan atau pertemuan yang kedua. Tentunya
masih tetap bersama dengan saya Ibu Bernika Simarmata SBD ya. Nah, tetap jaga kesehatan dan salam sehat.